Terkait viralnya kasus penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP di media sosial yang penanganannya diproses Polsek Kalidoni Polrestabes Palembang tidak ada kejelasan. Yang dimana peristiwa itu telah dilaporkan korban Mahmud, warga Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, dengan terlapor inisial MAS yang terjadi di Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni. Namun hal tersebut dibantah oleh Kasih Humas Polrestabes Palembang Kompol Epial Kalza. Menurutnya, kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Mahmud itu hingga sekarang masih berjalan. Dengan didampingi Kanit Reskrim Polsek Kalidoni, Ibda Damiri, Kompol Epial Kalza mengatakan, dengan bukti adanya laporan kemajuan yang dilayangkan ke Polrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kasat Reskrim AKBP Haris Dirza dan pihaknya juga sudah mempelajari dan membaca. Perkara tersebut sampai dengan hari ini masih berlanjut dengan dilakukan pemeriksaan yang awalnya untuk mendapatkan keterangan dari saksi sangat sulit dengan usaha yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kalidoni. Menurut Epial, karena dari awal mulai dari pelaporan tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang mengetahui, melihat ataupun berada di tempat kejadian, hingga kesulitan bagi penyidik untuk saat ini langsung menetapkan siapa tersangkanya. Setelah adanya petunjuk dari penyidik, maka telah dilakukan penetapan tersangka terhadap MAS pada tanggal 17 Oktober 2023 lalu, yang selanjutnya ke depan akan dilakukan pemeriksaan selaku tersangka. Untuk ini, Kompol Epial sudah dikirim untuk SPDP kepada kejaksaan. Mereka berdua ini berteman selaku penjaga malam, bertetangga, dan terjadi cekcok mulut hingga terjadi yang dilaporkan penganiayaan. Bisa jelaskan terkait video viral itu? Selamat pagi rekan-rekan dari media, baik media sosial maupun media online. Kami dari Polrestabes Palembang hari ini sengaja memberikan klarifikasi terkait dengan adanya informasi perkara yang ditangani oleh Polsek Kalidoni yang saat ini masih berjalan, yakni laporan dari saudara Mahmud bin Ahmad yang beralamatkan di Jalan Takwa Mata Merah. Dan hari ini hadir juga bersama saya Kanit Res dan rekan saya dari Humas, bahwa setelah kita koordinasi dan kita tanyakan kepada penyidik melalui Kapolseknya langsung, ternyata perkara itu selama ini memang sudah berjalan dan perkara itu bukan tidak ada kemajuan. Buktinya ada laporan kemajuan yang dilayangkan kepada Bapak Kapolrestabes melalui Kasat Reskrim, dan kami juga sudah membaca bahwa perkara itu sampai dengan hari ini masih berlanjut dan sudah dilakukan pemeriksaan yang awalnya untuk mendapatkan keterangan dari saksi itu sangat sulit. Ternyata dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kalidoni, ada satu keberhasilan, ada titik terang tanggal 17 Oktober kemarin, sehingga menjadi terang perkara yang diduga penganiayaan yang kita sangkakan ke pasal 351 ayat 1 sedikit terkuat, karena dari awal, mulai dari pelaporan tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang mengetahui, melihat, ataupun berada di tempat kejadian, sehingga kesulitan bagi penyidik untuk saat itu langsung menetapkan siapa tersangkanya. Namun setelah adanya petunjuk dan usaha upaya yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kalidoni, hal tersebut menjadi terang dan telah dilakukan penetapan selaku tersangka terhadap pelaku inisial MAS bin DA tanggal 17 Oktober kemarin. Seyogianya ke depan akan dilakukan pemeriksaan selaku tersangka, dan perkara itu sudah dikirimkan untuk SPDP-nya ke kejaksaan. Mungkin itu saja yang bisa kami informasikan rekan-rekan. Awal mula kejadiannya gimana? Oh, kalau untuk prosesnya sekarang masih berjalan penyidikannya. Sebenarnya mereka itu berdua sama-sama berteman selaku penjaga malam di wilayah Mata Merah ya, di Kalidoni. Ada percecokan,
ada masalah miss kan, mereka bertetangga, bahkan mereka bertetangga, berteman, tiba-tiba ribut, cekcok mulut lebih kurang 30 menit sehingga terjadi yang dilaporkan 351. Ada luka. Kalau luka, ada luka kecil di sebelah kanan ya. Untuk visum sendiri dari ahlinya menjelaskan bahwa Pak, ini dikat aja karena ini bahaya. Dikat aja, nggak usah ya visum ya. Karena Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.